Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok mata kuliah metode ilmiah. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu plagiarisme. Di sini ada anggota kelompok kami, itu yang pertama ada saya, Ayu Septiana, Ayu Rianingsih, Beliana Noprianti, dan David Fernando Manalu. Sebelum kami menjelaskan, alangkah baiknya kita ucapkan bismillah. Bismillah. Baik, untuk penjelasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh David. Silakan David. Pendahuluan. Plagiarisme merupakan isu sensitif dalam dunia akademik karena menyangkut etik. Oleh sebab itu perlu kehati-hatian. Ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan atas karya orang lain dalam memproduksi karya tulis. Tidak perlu diragukan bagi siapapun atau masyarakat ketika menyusun karya ilmiah atau karya tulis menyebutkan sumber rujukan. Hal ini harus dipahami sebagai kejujuran intelektual yang tidak akan menurunkan bobot karya tulis kita. Tidaklah mudah untuk mengatakan apakah suatu karya ya atau tidak mengandung unsur plagiat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Untuk slide selanjutnya, silakan untuk Beliana untuk menjelaskan. Ruang lingkup plagiarisme. Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta atau data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima yaitu melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam yaitu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau yang telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Adapun tipe plagiarisme, yang pertama yaitu plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarisme. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya yang jelas. Yang ketiga yaitu plagiarisme kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Yang keempat yaitu subplagiarisme. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarisme adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perbuatan yang berarti. Artinya, karya yang lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga di sini pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Yang kelima yaitu plagiarisme struktur.
kesalahan parafrase, yaitu penulis mengubah pengungkapan kata, kalimat, ataupun informasi serta konsep dari suatu sumber. Yang keenam yaitu plagiarisme ide. Penulis menuliskan ide orang lain sebagai idenya sendiri tanpa memberikan sumber. Untuk slide selanjutnya, silakan Ayu Ranisi untuk menjelaskan. Di sini dikatakan mengapa plagiarisme terjadi. Yang pertama itu, terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy-paste antar karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Terus yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Yang keempat, kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Menghindari tindakan plagiarisme. Yang pertama, karya mahasiswa. Contohnya itu skripsi, tesis, dan disertasi. Dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Di sini mahasiswa. Yang pertama, menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Yang kedua, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Yang ketiga, melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Yang dimaksud dengan parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Untuk yang selanjutnya itu adalah tips menulis agar terhindar dari plagiarisme. Jadi yang pertama itu harus menentukan buku apa yang hendak kita baca, lalu sediakan beberapa kertas seukuran kecil untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita masukkan di karya ilmiah tersebut. Lalu buku tadi dituliskan dengan rapi, dicatat buku yang kita baca referensi tadi, judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, dan tempat terbitnya itu di mana, lalu jumlah halaman pada kertas kecil paling depan itu ditulis. Selanjutnya itu ada sembari membaca, kita tuh salin ide utama yang ada dapat kita salin pada kertas kecil tersebut. Lalu setelah selesai membaca, kita itu harus fokus untuk menuangkan ide yang kita dapat pada catatan tersebut untuk menulis selanjutnya karya ilmiah atau tulisan ilmiah kita. Ketika menulis artikel, maka kita itu harus menyitir dari buku yang telah kita baca, fokus pada catatan yang kita dapatkan pada buku yang kita pelajari tadi. Lalu kembangkan kalimat sendiri dari catatan yang kita buat tadi menjadi karya ilmiah. Selanjutnya ini ada sanksi plagiarisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik seperti kita mahasiswa, itu sanksinya cukup berat. Bisa saja ada sanksi lulusnya karya ilmiah yang digunakan itu untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi, bagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2, terbukti menjiplak pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta.
Lalu ada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiarisme, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Yang pertama itu dari universitas pasti ada teguran. Yang kedua itu ada peringatan tertulis. Yang ketiga itu ada penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang keempat itu ada pembatalan nilai. Lalu yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam itu pemberhentian tidak hormat dari status mahasiswa. Yang ketujuh itu pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Jadi plagiarisme itu sangat berpengaruh pada akademik. Yang sini ada contoh gambar deteksi plagiat pada website. Di sini ada karya ilmiah itu dideteksi ada 46% plagiat, sedangkan 51%-nya itu asli tulisan dia. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa plagiarisme itu mudah dideteksi, walaupun kita menulis ide kita sendiri, tapi kita dengan adanya aplikasi atau website ini, jadi semua karya ilmiah orang itu bisa terdeteksi sama nggak sama yang kita, walaupun sebenarnya kita nulis ini benar-benar kita yang nulis gitu, tapi kita selama kita menggunakan website, maka deteksi itu lebih luas seperti itu. Selanjutnya, ini ada platform plagiarisme untuk mengecek apakah karya ilmiah tersebut terdeteksi plagiat atau tidak. Jadi di sini ada website yang digunakan untuk mendeteksi tulisan ilmiah. Di sini terdeteksi ada 11% plagiarismenya, lalu ada 89% itu yang asli tulisan dia. Di sini terlihat ada website yang sama dengan tulisan ilmiah pada penulisannya, itu ada yang sama. Jadi terdeteksi plagiarisme. Walaupun sebenarnya kita tidak mengaksesnya, namun menggunakan website ini atau menggunakan aplikasi apapun itu bisa terdeteksi walaupun kita tidak mengaksesnya. Karena website ini kan mencakup seluruh data-data. Jadi walaupun kita nggak mengakses, kita juga bisa tercakup dalam website tersebut. Di sini ada aktivitas antioksidan kadar polifenol. Di sini kan terdapat kalimat yang sama dengan yang penulisan di karya ilmiah. Walaupun kita tidak mengambil dari dia, itu kita dapat terdeteksi. Jadi presentasinya itu kita jadi tercoreng karena plagiat ini, walaupun cuma 11%, namun kita mendapatkan nilai yang cukup tercoreng lah kalau misalnya kita terbukti plagiarisme. Baik, cukup sekian paparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.